PJ punya tugas cuma kawal demokrasi, kawal besok pemilihan bupati dan gubernur. 1 tahun. Jadi kewenangan Pak PJ terbatas, beda dengan bupati definitif. Bupati definitif itu yang masyarakat pilih dia, angkat dia, jadi dia punya tugas bisa ganti-ganti orang. Kalau Pak PJ cuma tugas kawal saja. Kita hari ini datang ke kantor ini, kantor yang bersejarah ini. Tujuan dan maksud kami hari ini adalah yang pertama Pak PJ hari ini, yang pertama kita tentu salut karena gerakan yang hari ini Pak PJ bangun luar biasa. Kita lihat itu, kita ikuti di media sosial, bahkan secara langsung di lapangan pergerakan Pak PJ patut diberi apresiasi karena gerakan luar biasa, contoh yang patut ditiru juga. Itu kami apresiasi. Namun ada hal-hal lain yang hari ini Pak PJ juga menurut kami telah melanggar, bahkan melakukan kekeliruan di dalam. Oleh karena itu hari ini kami datang di tempat ini, kami ingin minta penjelasan langsung dari Pak PJ Bupati sendiri terkait dengan pergantian yang dilakukan oleh Pak PJ Bupati. Oleh karena itu kami ingin tanyakan langsung kepada Pak PJ apa dasar hukum daripada pergantian yang dilakukan. Ini kita mau tahu. Kita mau tahu apa betul bahwa memang SK Mendagri di dalamnya itu ada pasal-pasal, ada bab-bab yang mengatur bagaimana seorang PJ bisa menggantikan kepala dinas, seorang PJ bisa menggantikan kepala bidang, seorang PJ bisa menggantikan kepala distrik, seorang PJ bisa menggantikan kepala desa. Itu bisa kan tidak? Kira-kira ada pasal yang mengatur kan tidak? Itu yang kita mau tanya. Kalau memang ada undang-undang yang mengatur atau tidak ada SK Mendagri yang memutus Pak PJ ke sini, misalnya ada pasal yang mengatur, anak-anak, ada pasal ini yang mengiyakan bahwa saya selaku PJ bisa menggantikan, itu kami akan terima. Tapi kalau tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa seorang PJ bisa ganti kepala dinas, ganti staf kepala distrik, bahkan desa, maka itu pelanggaran. Kita beranggapan bahwa tindakan semacam itu tindakan yang melanggar hukum. Karena hukum itu pahlawan. Semua orang di dalam republik ini bekerja berdasarkan hukum. Oke. Sebab itu kita beranggapan bahwa hukum itu pahlawan, kita akan tunduk pada hukum. Jadi kalau Pak PJ melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka kami minta kembalikan data sebelumnya, kembalikan kepala dinas yang telah diganti, kembalikan staf-staf kabit-kabit yang telah diganti, kembalikan kepala distrik, bahkan kepala desa yang telah diganti. Bahkan juga berhenti, ada isu-isu beredar di luar, di kalangan masyarakat, ada isu beredar bahwa Pak PJ sedang berencana menggantikan beberapa kepala dinas, beberapa kepala distrik, dan kepala desa. Oleh karena itu, kami ingin sampaikan bahwa kalau memang Pak PJ ingin melakukan hal semacam itu, maka Pak PJ harus punya dasar hukum yang jelas, terutama undang-undang. Kalau memang tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa PJ tidak punya hak melakukan pergantian, maka berhenti. Karena apa? Karena momen hari ini, momen demokrasi. Besok kita pemilihan bupati dan gubernur. Oleh karena itu, tindakan semacam ini kita beranggapan bahwa ada politisi di dalam, ada pergerakan yang tidak sehat. Dan itu bisa mengganggu demokrasi besok. Oleh karena itu, berhenti melakukan hal-hal semacam ini. Kami beranggapan, kami juga tahu bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur Pak PJ punya kewenangan ganti kepala dinas,
bahkan ganti kadin, bahkan ganti kepala distrik dan kepala desa. Oleh karena itu Pak PJ berhenti, yang sudah beberapa dilakukan sudah bergantian, segera kembalikan, diaktifkan kembali. Kemudian ada dalam tahapan rencana itu berhenti. Pak PJ punya tugas cuma kawal demokrasi, kawal besok pemilihan bupati dan gubernur. 1 tahun. Jadi kewenangan Pak PJ terbatas, beda dengan bupati definitif. Bupati definitif itu yang masyarakat pilih dia, angkat dia, jadi dia punya tugas bisa ganti-ganti orang. Kalau Pak PJ cuma tugas kawal saja. Oleh karena itu kami datang ke sini, tugas kami itu, kami ingin sampaikan itu, semacam itu. Ada kekeliruan yang terjadi di sini, maka itu kami datang kasih tahu. Oleh karena itu kepada staf-staf ASN yang ada di kantor bupati dengan segala hormat, tolong informasikan kepada bupati bahwa hari ini ada keluarga korban yang datang hari ini, korban tindakan Pak PJ yang datang hari ini ke rumah bapak di kantor bupati. Karena orang-orang yang lain yang tidak mampu menyampaikan pendapat di muka umum semacam ini, mereka akan mengalami hal yang sama. Maka itu kita mewakili dorang-dorang yang tidak punya kemampuan menyampaikan pendapat di muka umum, tidak punya kemampuan melawan ketidakadilan, kita mewakili mereka semua. Kapolres Lanijaya dalam hal ini yang mewakili, terima kasih banyak sudah datang. Lanijaya mendapat apresiasi banyak di kalangan masyarakat, terlebih di teman-teman abang ojek, tukang pasir, teman-teman di lembaga-lembaga gereja, OKP yang ada. Kalau kita beri apresiasi karena Pak PJ melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Tetapi selain melakukan itu, ada kejanggalan hal-hal paling penting sebenarnya di dalam sini, di dalam sistem pemerintahan ASN yang sedang berjalan di lahan ini, Pak PJ melakukan. Cuma publik belum tahu. Jadi hari ini kita akan kasih tahu ke dunia, kasih tahu ke masyarakat Lanijaya, kasih tahu ke publik bahwa hari ini Pak PJ menggunakan kewenangan yang bukan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Begitu. Kita orang-orang yang terdidik, kita akan kasih tahu bahwa Pak PJ melakukan ini dasar hukum apa. Undang-undang kira-kira dasar hukum apa? Kalau memang tidak ada undang-undang yang menjamin hukum ganti kepala dinas ini, kepala dinas itu, kabin ini, kabin itu, kepala dinas ini, desa itu, apa berarti? Karena tindakan itu otomatis akan memancing orang emosi, kemudian akan pecah saat pemilihan bupati besok. Percaya. Nah, sejak Pak PJ hadir di tempat ini, saya ingat waktu itu lupa tanggal. Tapi di tempat ini Pak PJ pernah bilang, saya berdiri hari ini di tempat ini, saya berdiri dekat lurus tengah-tengah untuk kamu yang besok pemain bupati semua. Tapi tercium bau hari ini lain, bicara lain, main lain. Kita tidak tahu hari ini pemerintah kepala dinas dapat ganti, pemerintah dapat ganti, kita tidak tahu kira-kira dong uang kah atau bawa bukan pelanggaran. Kalau dong uang baru dapat ganti, berarti bupati bersalah. Karena itu orang kalau uang itu PPK punya tugas untuk kasih masuk orang pelaku pencuri itu dalam sel atau tidak daya dia. Kita yang mengerti aturan kita datang. Kita tidak bawa masa yang tidak mengerti, yang sebenarnya berencana melakukan kekerasan, bawa panah keluarga, tertentu keluarga ini itu. Kita bilang yang kayak gitu tidak. Kita pilih, kita akan datang secara aturan. Jadi kita datang. Jadi kita ini hari ini kita jadi contoh. Memang besok lagi kepala dinas yang mana lagi dapat ganti, pasti dia bisa akan turun dengan cara yang sama. Tapi kalau dia punya orang-orang, misalnya teman-teman tidak punya kemampuan sampaikan pendapat di muka umum, dia akan melakukan kekerasan dan resikonya siapa tanggung jawab? Pemerintah dalam hal ini PJ Bupati.
Tentu kita semua tidak ingin hal semacam itu terjadi. Oleh karena itu hari ini kita minta Pak PJ Bupati Lanijaya supaya melakukan mutasi-mutasi di lingkup pemerintahan Lanijaya. Yang satu kurang kita tidak bicara hanya ketiga orang yang sudah jelas-jelas dapat ganti, tapi selain itu untuk orang yang lain berhenti ganti-ganti tidak boleh. Kita bukan fokusnya juga. Tidak boleh, itu pancing masalah, jangan diganti orang. Yang punya hak untuk ganti kepala dinas itu cuma bupati definitif. Atau tidak kepala dinas bersangkutan meninggal, baru kau bisa utus itu orang kerja PLT harian kayak semacam itu. Tidak bisa orang bersangkutan aktif baru ganti, tidak bisa. Itu sudah keluar dari ketentuan yang menjadi sudah campur